Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi listrik dinamis. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur alat ukur listrik. Di sini alat ukur listrik ini diperkenalkan yaitu ampermeter dan voltmeter. Ampermeter yaitu alat untuk mengukur kuat arus. Sedangkan voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan atau alat untuk mengukur beda potensial. Sekarang bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut? Sekarang kalian perhatikan. Ini alat ukur ampermeter, yang ini adalah alat ukur voltmeter. Cara untuk menggunakan alat ukur ampermeter adalah, ini ada rangkaian nih. Nah, rangkaian ini kalian putus kabelnya seperti ini, lalu disambungkan dengan alat ukur ampermeter. Maka rangkaiannya merupakan rangkaian seri ya. Jadi antara rangkaian ini, antara resistor ini dengan ampermeter dirangkai secara seri. Sedangkan kalau voltmeter nggak ada yang diputus kabelnya, tapi langsung aja di rangkaian tersebut. Maka antara voltmeter dan resistor itu berupa rangkaian paralel. Ingat ya, sekali lagi, ampermeter itu dirangkai secara seri, kalau voltmeter dirangkai secara paralel. Cara membaca alat ukur ampermeter dan voltmeter, caranya sama aja ya, karena kamu lihat dari gambar ampermeternya, alat ukur ampermeter. Untuk membaca hasil pengukuran dengan alat ukur ampermeter ini, kamu bisa lihat caranya adalah selain skala ini yang kamu perhatikan, yang ini juga yang bawah juga kamu perhatikan. Ini ada angka 0, 10, 50. Angka 0 sudah pasti dihubungkan. Nah, yang ini bisa 50, bisa 10. Ya. Kalau 10 berarti skala maksimumnya 10. Kalau 50 berarti skala maksimumnya 50. Ya. Jadi kalau di sini 50 berarti sini skala maksimumnya 50. Gitu. Ya. Lalu yang ini berapa? Kita lihat ya caranya. Ini hitung skalanya ada berapa nih. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skala. Berarti 50 bagi 5 sama dengan 10. Berarti satu skalanya 10. Setiap skala 10. Dengan demikian maka ini adalah 10, 20, dan seterusnya ya, 30, 40, 50 seperti itu. Dengan demikian maka ini karena yang dihubungkan 50, maka ini nilainya adalah 40 mili ampere. Atau dengan rumus caranya adalah seperti ini. Angka yang ditunjuk jarum 50. Angka yang ditunjuk jarum itu kan 8. Lalu kamu bagi dengan skala maksimumnya. Skala maksimum berapa di sini? 10. Lalu kalikan dengan angka yang dihubungkan nih. Dihubungkan dengan kabel. Yang dihubungkan dengan kabel kan 50 bukan 10. Maka kamu tulis 50. Itu ya. Hasilnya adalah ini. Jadi 40 mili ampere. Sekarang kalau soal yang kedua. Ini berarti kan
angka yang ditunjuk jarum itu 2 dibagi 10. Ya. Angka yang ditunjuk jarum 2 dibagi skala maksimumnya 10 dikali angka yang dihubungkan kabel nih 50. Jadi hasilnya adalah 10. Kita lihat jawabannya ya. Nah, seperti itu 10 mA. Kemudian voltmeter gimana caranya? Sama aja. Ya, ampere meter dan voltmeter caranya sama aja. Ini berarti ini 4 dibagi 5 dikali angka yang dihubungkan mana nih? Oh, yang 10 berarti kali 10. Jadi 4 dibagi 5 kali 10. Gitu. Karena kalau ini berarti 1 dibagi 5 dikali 10. Ya. Demikian ya. Hukum Ohm kalian tentunya sudah familiar waktu di SMP. Jadi di sini saya hanya mengingatkan aja bahwa hambatan resistor itu nilainya tetap. Ya. Nilainya tetap. Tidak berubah. Jadi yang berubah tuh hanya V, beda potensial, dan I, watt arus. Jadi kalau misalnya di sini 6, I-nya 2, berarti R-nya 3. Sekarang kalau misalnya V-nya berubah, dirubah 9, maka otomatis nanti I-nya akan menjadi 3. Karena 9 per 3, 3. Gitu. Sekarang Pak, kalau misalnya I-nya dirubah, boleh aja merubahnya berapa adanya? 6. Ya berarti V-nya 18 gitu. 18 bagi 6 3 gitu ya. Jadi yang berubah hanya V dan I, sedangkan R nilainya tetap. Terus sekarang sifat arus listrik. Sifat arus listrik yang A. Arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kalau dianalogikan berarti kayak arus air. Arus air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, saya ulangi, arus listrik mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam rangkaian tertutup. Ya. Kamu lihat di sini nih. Sini potensialnya 18 volt, di sini 0 volt. Di sini 18, di sini 0. Berarti kan ada perbedaan potensial di sini. Perbedaan potensial itu lebih sering disebut beda potensial. Ya. Nah, karena adanya beda potensial, adanya perbedaan potensial ini, maka arus listrik mengalir. Seandainya di sini 18 volt, di sini 18 volt, berarti kan tidak ada perbedaan. Maka arus listrik tidak akan mengalir. Ya, karena di sini ada perbedaan antara 18 volt dengan 0 volt, ada beda potensial, maka arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah seperti ini. Ya. Kemudian sifat yang kedua lagi adalah arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Seperti ini, lihat, lampu ini tidak akan mengalir, lampu ini tidak menyala. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Kenapa tidak ada arus yang mengalir? Karena di sini ada rangkaian terbuka. Jika seandainya yang terbuka itu kita tutup, maka arus akan mengalir. Karena arus itu mengalir, maka mengakibatkan lampu tersebut menyala. Nah, jadi ingat ya, arus listrik itu mengalir karena adanya beda potensial. Nah, yang perlu kamu pahami lagi nih, ini sering keliru soalnya. Beda potensial itu ada dua.
ada beda potensial pada sumber tegangan, ada beda potensial pada rangkaian. Beda potensial pada sumber tegangan itu disebut gaya gerak listrik GGL, simbolnya E. Tapi kalau beda potensial pada rangkaian itu disebut tegangan jepit. Nah, sekarang kamu lihat sini nih, ada rangkaian, ini ada baterai, ini rangkaiannya nih. Ya. Kalau GGL itu ini. GGL nih. Ya. GGL ini. Ini GGL nih. Jadi potensial yang ada di sumber tegangan. Sedangkan ini simbolnya E ya. Sedangkan ini beda potensial pada rangkaian. Simbolnya V. Itu kamu harus bedakan nih. Pokoknya yang beda potensial di sumber tegangan tuh simbolnya selalu E. Ingat tuh ya. Bukan V. Selalu E. Ya. Lalu sekarang nih. Sekarang hubungan antara GGL dengan tegangan jepit antara E dan V. Jadi E itu bisa sama nilainya antara E dan V, bisa juga berbeda ya. Jadi E itu bisa sama dengan V, bisa juga E itu tidak sama dengan V. Pertanyaannya adalah pada saat kapan E sama dengan V dan pada saat kapan E itu tidak sama dengan V. Nah, bedanya gampang aja, kamu lihat aja di sumber tegangannya tuh. Di situ ada R kecilnya atau tidak. Kalau di sini kan ada R kecilnya nih. Kalau ini kan nggak ada. Nah, jika tidak ada R kecil hambatan dalam, maka E-nya itu sama dengan V. V sama dengan E. Tetapi jika ada hambatan dalamnya di sumber tegangan ya, maka E-nya itu tidak sama dengan V. Di mana V itu nilainya lebih kecil daripada E. Gitu. Nah, sebenarnya dalam dunia nyata itu semua alat listrik maupun sumber tegangan tuh itu selalu memiliki hambatan dalam R kecil. Selalu tuh ya. Selalu memiliki hambatan dalam. Ini dalam dunia nyata nih. Cuman di soal-soal seringnya tidak ditulis atau dianggap diabaikan, dianggap nggak ada gitu. Padahal dalam dunia nyata secara kenyataan tuh ada ya, cuman dalam hitungan, dalam soal-soal kadang suka nggak ada R kecilnya ya, untuk mudahnya lah, untuk memudahkan kalian. Untuk level SMA memang seringnya sih nggak ada R kecilnya, tapi kalau kuliah sih selalu ada. Itu tergantung level pendidikannya lah, kan tergantung tingkat kesukarannya. Untuk SMA tingkat kesukarannya lebih banyak yang tidak ada R kecilnya. Hanya itu aja sih. Kemudian yang perlu kamu pahami lagi adalah jika E-nya itu sama dengan V, maka rumus I totalnya sama kayak waktu SMP. V per R. V total per R total. Tapi kalau E-nya tidak sama dengan V, maka hati-hati nih ya. Saya ulangi, jika E-nya itu tidak sama dengan V atau V tidak sama dengan E, karena adanya R kecil, maka rumus I totalnya adalah kamu jangan gunakan yang di SMP, tapi gunakan ini. E, ada E-nya ya. E per R total plus R kecil. Ya, demikian saya harap semoga kamu paling tidak dapat ilmu yang kamu dapatkan dari sini. Saya cukupkan dulu, nanti disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.